Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bertemu kembali di ibadah PA meskipun masih secara virtual. Ya adik-adik, kakak ingin mengingatkan sekali lagi untuk adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah tetap menggunakan maskernya, juga jaga jarak dan selalu mencuci tangan. Nah adik-adik untuk mengawali ibadah kita, kakak mempersilahkan adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh. Silahkan saat teduh. Amin. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari terbit matahari. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Sekolah Minggu Paling Yahud. Tetap berdiri, kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau memberkati kami, menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami memulai ibadah PA kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati pikiran kami agar kami dapat beribadah dengan khusyuk ya Bapa, dan juga ya Bapa agar kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami meskipun kami beribadah secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pujian Mazmur. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 5. Mazmur 47 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. Kalau adik-adik sudah menemukan, kita baca bersama-sama Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Ya demikian pembacaan pujian Mazmur kita. Adik-adik kakak persilahkan untuk duduk. Ya adik-adik untuk merespon Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita naikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus
sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, duduknya yang manis, persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Dian. Ya, silahkan Bunda Dian. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Bunda Dian di dalam ibadah IMPA pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan firman, tapi kita berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami akan segala kehendak-Mu lewat firman yang kami baca pada pagi hari ini. Diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, sekarang Bunda undang untuk bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Sudah? Bunda ulangi lagi ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Bunda akan membacakan, nanti anak-anak juga memperhatikan Alkitabnya ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, nampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patutlah yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Ya, sampai demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Nah anak-anak, Bunda mau bertanya, saat ini teman-teman kalian yang muslim lagi menjalankan ibadah puasa. Mereka menahan haus dan lapar. Anak-anak pernah enggak merasakan lapar? Tentu pernah ya. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita tentang kelaparan yang dialami oleh orang Samaria. Anak-anak, inilah gambaran kota Samaria saat dikepung oleh para tentara orang Aram di berbagai penjuru kota, sehingga semua orang tidak dapat masuk maupun keluar, dan membuat jalur makanan yang masuk ke dalam kota orang Samaria menjadi terhalang. Itulah penyebabnya sehingga terjadilah kelaparan di sana.
Di lain tempat, yaitu pintu gerbang kota, ada 4 orang sakit kusta yang dikucilkan. Mereka tidak boleh ada di dalam kota karena penyakit mereka yang menjijikkan. Seluruh tubuh mereka penuh dengan luka, dan penyakit mereka itu menular. 4 orang yang sakit kusta itu berunding dan berpikir, bagaimana ya caranya agar mereka dapat bertahan untuk hidup? Pilihannya ada 3, yaitu mereka masuk ke kota, ikut kelaparan di sana, dan akhirnya mereka mati. Kedua, mereka tetap di gerbang kota kelaparan dan akhirnya mati. Pilihan ketiga yaitu menyeberang ke kemah tentara orang Aram dengan 2 kemungkinan, mereka diberi makan atau mereka dibunuh. Nah, setelah mereka sepakat, akhirnya jatuh pada pilihan yang ketiga, yaitu pergi ke perkemahan tentara orang Aram. Ketika senja, mereka pergi ke tempat perkemahan tentara orang Aram itu. Namun di luar dugaan, ternyata perkemahan tersebut telah kosong. Yang tertinggal di sana hanya kuda, keledai, dan barang-barang mereka saja. Tetapi mengapa ya? Oh, ternyata para tentara orang Aram ketakutan karena mereka mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara yang besar yang dikiranya raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim yang diupah oleh Raja Israel untuk mengepung tentara Aram. Padahal sesungguhnya suara itu hanyalah sebagian dari karya Allah untuk membuat tentara orang Aram pergi ketakutan. Di perkemahan, 4 orang yang sakit kusta masuk ke dalam sebuah kemah. Mereka berpesta pora menikmati makanan yang ada dan jarahan mereka sepuasnya, bahkan berulang-ulang. Namun, tiba-tiba salah seorang dari mereka teringat dan berkata, kita tidak boleh berbuat begini karena masih ada saudara-saudara kita yang kelaparan di sana. Kita harus memberitakan kabar gembira ini. Lalu mereka pergi menemui penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan semuanya. Dan penjaga pintu gerbang kota menyampaikan berita tersebut ke istana, dan berita tersebut tersebar kepada semua orang. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh diingatkan dan boleh belajar bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih. Ketika Allah boleh berkarya di dalam hidup kita, ketika Tuhan boleh menolong kita, semuanya boleh terjadi. Seperti cerita tadi, tidak terpikir oleh orang Samaria atau orang kusta, Tuhan bekerja boleh membuat tentara orang Aram lari ketakutan. Tuhan boleh memakai siapa saja untuk dapat menolong kita, anak-anaknya. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan kasih Tuhan yang begitu banyak. Nah, ketika kita dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita. Seperti orang kusta tadi, ya, ketika dia sudah kelaparan dan mendapatkan banyak makanan, dia boleh berbagi kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, hari ini kita juga boleh meniru orang kusta yang berbagi berkat Tuhan. Ya, anak-anak boleh berbagi apa yang ada pada anak-anak. Contohnya, ketika kalian mempunyai makanan, boleh berbagi kepada saudara, boleh berbagi kepada teman yang ada di sekitar kita. Kalau di sekolah,
Ketika mempunyai alat-alat tulis atau pensil, penghapus, teman-teman boleh diberikan pinjaman, atau punya mainan, boleh juga berbagi. Ya, ketika Tuhan memberikan kemurahan, Tuhan memberikan berkat kepada kita, kita jangan lupa untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Ya, hari ini kita berjanji semuanya, anak-anak dan bunda, akan melaksanakan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, terima kasih Bunda Dian untuk firman Tuhannya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita naikkan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami, bahkan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah boleh kami terima di hari ini. Tuhan, kami teringat untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan boleh sembuhkan mereka, Tuhan, Engkau pulihkan keadaan mereka, berkati makanan, minuman, bahkan obat yang mereka makan ya Bapa, dan itu boleh menjadi sumber kekuatan mereka. Yang berulang tahun, Tuhan boleh tambahkan sukacita mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu juga sebagian mulai bersekolah ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Bapa, agar kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan berkati juga guru-guru yang akan menyampaikan akan pelajaran ya Bapa, berikan hikmat kepada mereka. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan boleh pimpin setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, agar semua keputusan itu kiranya baik untuk kami semua, untuk rakyatnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bahkan COVID yang saat ini masih terjadi ya Bapa, Engkau juga boleh berkati sehingga COVID ini Bapa boleh berlalu dan kami semua boleh kembali beraktivitas seperti semula, boleh sekolah dengan bebas, boleh beribadah dengan baik ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan bagi orang tua kami. Tuhan berikan sukacita bagi orang tua kami. Tuhan berikan dia senantiasa kesabaran ketika boleh mendidik dan membesarkan kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kakak layan maupun bunda layan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan boleh mampukan untuk senantiasa untuk setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat.
Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya, dimasukkan dalam amplop yang rapi, atau adik-adik bisa scan kode QR yang akan muncul di layar ini. Adik-adik juga bisa menggunakan aplikasi mobile banking atau dompet pulsa yang dimiliki oleh mama papanya. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa membaca di Warta Jemaat dibantu oleh mama papa. Ya adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Allah itu baik. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya ya Bapa Engkau memberkati dan juga berkenan ya Tuhan atas persembahan ini ya Bapa, meskipun tidak seberapa, tetapi biarlah dapat berguna dan juga dapat dikelola dengan baik dan benar ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita ini, kita akan akhiri di dalam doa. Adik-adik persiapkan sikap doanya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau berkenan ya Tuhan memberkati dan menyertai kami ya Bapa di dalam ibadah IMPA pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Bunda Dian ya Bapa. Biarlah apa yang sudah disampaikan tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selama sepekan ke depan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, karena kita akan berpisah, tapi jangan lupa kita harus jongkok yuk seperti biasa. Kita
kita hitung sama-sama sampai 3 ya. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati.